Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milyu Nikmah Somi, dosen dari Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu Pengolahan Citra dan Visi Komputer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang terdiri dari 3 SKS, dilakukan selama 6 jam pelajaran, dan diberikan kepada mahasiswa di semester 6. Mata kuliah ini dilakukan secara luring di kampus dan merupakan rumpun mata kuliah informatika keahlian. Mata kuliah Pengolahan Citra dan Visi Komputer merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana komputer dapat mengolah gambar dan juga video secara digital. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi prinsip-prinsip pengolahan citra, seperti representasi citra digital, filtering, transformasi, segmentasi, dan analisis citra. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini antara lain, mahasiswa mampu memahami teknik untuk melakukan operasi terhadap gambar dan melakukan pengenalan terhadap gambar dengan menerapkan pemikiran logis, inovatif, dan bermutu. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik untuk melakukan operasi terhadap gambar dan melakukan pengenalan terhadap gambar sebagai solusi yang tepat melalui satu atau lebih domain aplikasi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan penggunaan operasi citra untuk melakukan penyelesaian permasalahan atau proyek yang menggunakan data berupa citra atau video sebagai data masukan dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Untuk materi pembelajaran di mata kuliah Pengolahan Citra dan Visi Komputer selama 1 semester, di mana 1 semester terdapat 17 pertemuan, terdiri dari 2 kuis yang dilaksanakan di pertemuan 4 dan di pertemuan ke-13, kemudian 1 kali UTS yang dilaksanakan di pertemuan ke-8, dan 1 kali UAS yang merupakan Project Based Learning dilakukan di pertemuan ke-17. Untuk pertemuan pertama, materi yang akan disampaikan mengenai pengantar pengolahan citra dan visi komputer. Pertemuan kedua merupakan dasar digital image processing, format citra, dan warna. Kemudian di pertemuan ketiga akan membahas mengenai operasi citra sederhana. Selanjutnya, di pertemuan kelima setelah kuis 1 akan memaparkan materi mengenai operasi dasar citra berupa operasi aritmatika dan logika. Di pertemuan ke-6 merupakan lanjutan dari operasi dasar citra berupa histogram, histogram ekualisasi, dan dithering. Kemudian di pertemuan ke-7, pembahasan materi mengenai filter spasial. Di pertemuan ke-9 setelah UTS, materi yang akan dibahas adalah morfologi citra, pertemuan ke-10 thresholding, pertemuan ke-11 deteksi objek, pertemuan ke-12 adalah deteksi wajah. Kemudian, mulai pertemuan ke-14 hingga pertemuan ke-16 akan dilakukan tugas proyek yang merupakan project based learning yang dilakukan secara berkelompok. Untuk metode perkuliahan yang diterapkan di mata kuliah Pengolahan Citra dan Visi Komputer antara lain berupa ceramah terkait konsep dan detail untuk setiap materi. Metode yang kedua adalah diskusi mengenai topik-topik terkait pengolahan citra dengan berbagai metode. Selanjutnya dilakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Metode yang selanjutnya berupa praktikum, di mana mahasiswa akan diminta untuk mengimplementasikan metode-metode pengolahan citra menggunakan Google Collaboratory. Metode yang selanjutnya adalah presentasi, di mana mahasiswa secara berkelompok akan mempresentasikan tugas proyek yang telah diselesaikan secara berkelompok menggunakan tools GitHub dan Google Collaboratory. Yang terakhir adalah e-learning, di mana
e-learning ini menggunakan learning management system yang dimiliki oleh Polynema dengan alamat https://slc.polynema.ac.id. Di dalam LMS ini, materi berupa PPT dan juga modul perkuliahan akan diunggah ke dalam LMS sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun secara online. Untuk metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah pengolahan citra dan visi komputer antara lain, yang pertama adalah metode ekspositori, di mana saya akan memberikan penjelasan secara langsung terkait konsep dari materi per pertemuan sesuai dengan yang sudah dituliskan di RPS. Yang kedua adalah metode kolaboratif, di mana mahasiswa secara berkelompok akan menyelesaikan tugas proyek dengan data berupa citra atau video yang telah mereka tentukan masing-masing kelompok. Kemudian, penyelesaian proyek ini dilakukan secara kolaboratif melalui tools GitHub dan Google Collaboratory. Selanjutnya adalah metode eksperimen, di mana mahasiswa melakukan praktik langsung untuk memperdalam pemahaman mengenai materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah metode diskusi, di mana saya akan coba memberikan topik tertentu terkait materi yang telah disampaikan, kemudian meminta mahasiswa untuk melakukan diskusi terkait topik tersebut. Metode yang selanjutnya adalah metode studi kasus atau problem based learning atau case based learning, di mana saya akan memberikan suatu kasus atau permasalahan yang dapat dipecahkan menggunakan prinsip atau konsep yang telah dipelajari selama mengikuti mata kuliah pengolahan citra dan visi komputer. Metode selanjutnya adalah metode pembelajaran berbasis project atau project based learning, di mana untuk UTS dan UAS dilakukan dengan cara menyelesaikan project yang dilakukan secara berkelompok menggunakan data berupa citra dan harus dikerjakan dengan menggunakan tools berupa Google Collaboratory yang nantinya kode programnya akan diunggah atau di-push ke dalam repositori di GitHub. Interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terjadi selama perkuliahan mata kuliah pengolahan citra dan visi komputer antara lain diskusi di dalam kelas selama perkuliahan berlangsung, di mana diskusi ini membahas materi yang telah diajarkan atau untuk membahas tugas maupun proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian, interaksi selanjutnya adalah berupa konsultasi individu, di mana saya akan menyediakan waktu konsultasi individu untuk mahasiswa yang ingin berdiskusi secara lebih mendalam mengenai materi yang telah disampaikan di dalam kelas maupun tugas yang sedang dikerjakan. Bentuk interaksi selanjutnya berupa umpan balik, di mana saya akan memberikan umpan balik terhadap tugas atau proyek yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Yang terakhir adalah bentuk interaksi berupa kelompok diskusi yang dibuat untuk membahas tugas atau proyek secara berkelompok. Selanjutnya adalah penilaian yang diterapkan di mata kuliah pengolahan citra dan visi komputer selama 1 semester, di mana pada 1 semester terdapat 10 tugas yang masing-masing tugasnya berbobot 2%, sehingga untuk keseluruhan 10 tugas berbobot 20%. Selanjutnya, ada 2 kali kuis yang masing-masing berbobot 10%, sehingga untuk 2 kali kuis ada 20% bobotnya. Selanjutnya adalah 1 kali UTS berupa mini project yang dilakukan secara berkelompok, di mana bobotnya adalah 20%. Yang terakhir adalah UAS berupa project yang juga dilakukan secara berkelompok, di mana untuk UAS ini bobotnya adalah 40%. Setelah menyelesaikan project, mahasiswa akan diminta melakukan presentasi project yang telah diselesaikan secara berkelompok. Baik, sekian penyampaian deskripsi dan detail mata kuliah pengolahan citra dan visi komputer. Selanjutnya adalah video pembelajaran yang dilakukan di kelas untuk materi morfologi.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita masuk pertemuan minggu ke-9. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelasnya, kita berdoa dulu. Silahkan Rafif sebagai ketua kelas memimpin doanya. Oke, terima kasih Rafif. Selanjutnya saya presensi dulu ya sebelum masuk ke materi. Aha Maulidi, Ahmad Rafif, Aida Milati, Dava Akila, Dawam Ilhami. Oke, jadi minggu lalu kita sudah UTS ya. Jadi perjalanan kita sudah setengah semester, kurang setengah semester terakhir gitu ya. Insya Allah kurang 7 pertemuan lagi. Kemarin kita sudah UTS, masing-masing kelompok sudah presentasi gitu ya. Untuk kemarin saya lupa menyampaikan kalau untuk Google Colab-nya, linknya itu harus dikumpulkan di LMS gitu ya. Jadi outline perkuliahan untuk minggu ini kita akan bahas apa itu konsep morfologi. Ada 4 jenis morfologi, yaitu dilasi, erosi, kemudian opening, sama closing. Jadi kalau kalian lihat nanti, dilasi sama erosi ini adalah sesuatu yang berkebalikan gitu ya. Sama kayak ini, opening sama closing. Jadi kebalikannya dari opening adalah closing. Kebalikannya dari dilasi adalah erosi. Gitu ya. Untuk capaian pembelajarannya di minggu ini, diharapkan nanti setelah dapat materi morfologi ini, kalian paham konsep morfologi itu apa, kemudian tahu teknik-tekniknya apa, kemudian bisa mengimplementasikannya di Google Colab gitu ya, untuk data citra. Oke, kira-kira pernah dengar nggak morfologi? Gitu. Istilah morfologi pernah dengar nggak? Kayaknya ada ya di pelajaran biologi. Apa, masih ingat nggak? Morfologi itu apa? Morfologi itu berkaitan dengan bentuk ya. Biasanya kalau dulu di pelajaran biologi, morfologi makhluk hidup gitu ya. Misalkan daun, nanti meskipun sama-sama daunnya tapi beda bentuknya gitu ya. Nah, morfologi di citra juga sama. Jadi dia akan mengambil suatu bagian di dalam citranya sehingga nanti kita bisa tahu bentuk objeknya itu kayak gimana. Gitu ya. Umumnya morfologi ini digunakan di citra yang biner. Biner apa? Hitam putih ya. Karena dia binary, jadi cuma ada 2 kemungkinan warna, hitam atau putih. Nah, apa sih tujuannya kok citra itu dibuat biner? Salah satunya adalah untuk memudahkan kita itu bisa tahu mana sih yang background, mana yang objek gitu ya. Mana yang background, mana yang foreground. Kayak ini kemarin mirip sama datanya Hafiz ya ketika UTS ya. Jadi dari yang awalnya ini citranya grayscale dibuat biner. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata objeknya ini adalah berupa lingkaran. Ternyata nanti adalah koin gitu ya misalkan. Nah, dari grayscale ke biner ini kita lihat ya, ada bagian yang kelihatan nggak ya? Ini ya. Ada 8 jenis. Ini sama ini kayaknya sama ya. Sama ya, kalau dilihat dari bentuknya, dia harusnya daun yang sama tapi beda ukuran. Oke. Kemudian yang ini sama ini hampir mirip ya. Jadi kira-kira mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Nah, kalau kita lihat setelah, jadi ini ceritanya tuh di dalam satu lembar kertas putih, kita kasih beberapa jenis daun, terus kita foto. Jadi kan kalau daun ya mungkin ada yang menguning, ada yang hijau dan sebagainya ya. Terus kita ubah jadi citra biner. Ternyata kalau kita lihat di sini ada bagian-bagian yang dia itu nyambung gitu loh. Nggak benar-benar satu objek yang utuh gitu. Jadi dia nempel-nempel gini. Ada bagian-bagian yang nempel seperti ini. Nah, dikhawatirkan ketika kita menghitung ada berapa objek, dikhawatirkan karena dia nempel, dihitungnya adalah satu objek, gitu ya. Kayak misalkan ini, daun yang ini dia nempel sama yang ini, nempel sama yang ini, jadi terhitungnya nanti bisa jadi satu objek. Nah, makanya kita bisa lakukan operasi morfologi sehingga
objeknya ini benar-benar secara utuh terpisah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa? 7 ya, ada 7 daun. Jadi konsepnya nanti di dalam morfologi kita ada citra input sama structuring elemen. Kalau yang kemarin di filter citra input dan kernel. Tapi konsepnya secara garis besar sama. Jadi citra inputnya nanti kayak ditumpuk terus digeser-geser gitu. Nah, structuring elemen ini nanti tujuannya dia akan melakukan refleksi dan translasi. Kalau kemarin kernel itu macam-macam juga ya, 3x3, 5x5, sampai yang Gaussian blur itu ada 21x21. Nah, di sini structuring elemen itu juga bentuknya macam-macam. Ada yang 3x3, 1x3, 5x5, dan seterusnya gitu ya. Yang banyak digunakan itu adalah cross ini ya. Ini rectangle, line, sama circle. Bedanya sama yang di bawah ini apa? Bedanya adalah, kalau yang ini ya. Bedanya apa kira-kira? Jadi kan, misalkan tadi bentuknya gini ya. Ini sebenarnya dia, kalau misalkan kita implementasikan ke dalam kode program, yang merupakan structuring elemen bentuknya cross itu akan diberi nilai 1. Kalau kita bikin array kayak gini bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Makanya harus berupa persegi kan ya? Yang lain yang bukan structuring elemen kita beri nilai 0 gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin array atau matriks kan harus 2 dimensi ya, matriksnya 2 dimensi. Bisa 1 dimensi seperti ini. Kalau yang lain 2 dimensi itu maksudnya dia nggak bisa kalau cuman membuat bentuk cross seperti ini. Jadi yang lainnya yang di luar cross dia diberi nilai 0 gitu. Sama juga kayak yang circle ini. Yang ini ya. Yang terakhir ya. Kalau kita lihat di sini masih ada area yang abu-abu ya, terputus. Kalau ini sudah sempurna gitu ya, tersambung sempurna. Gitu. Mungkin kalau misalkan kita ambil bagian yang lain, kemungkinan juga masih ada yang terputus kalau yang di sini ya. Seperti itu. Nanti kalian akan coba pakai data ini di job sheet. Itu tadi konsepnya. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi misalkan contohnya kita punya citra ukurannya 5x5. 2, 3, 5. Gini ya misalkan. Yang ada nilai satunya adalah 1, 1, 1, 1. Kemudian ini ya. Untuk koordinatnya kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya adalah 0 gitu ya. Jadi 1 ini tadi merepresentasikan apa? Oke. 1 merepresentasikan objek, 0 merepresentasikan background-nya gitu ya. Nah, kita punya structuring elemen yang bentuknya dia adalah line. Dimulai dari nilainya adalah min 1, 0, kemudian 0, 0, sama 1, 0, gitu ya. Nah, di sini kita lihat cuman objeknya aja, gitu ya. Objeknya aja berarti yang nilainya 1, berarti ada 2,2, 2,3, 2,4, 2,3 sampai ke 4,3 semuanya dijumlahkan dengan structuring elemennya kemudian dijumlahkan.
2,4. Oke, makasih. Makasih Tirsya. Oke, jadi konsepnya gitu. Mudah ya. Tinggal pixel di citra inputnya itu dia di koordinat berapa, dijumlahkan dengan structuring elemennya. Gitu. Kita lakukan itu terus sampai semuanya terbaca. Semua image-nya terbaca. Jadi kita lakukan looping kayak biasanya ya, untuk implementasinya. Sehingga nanti outputnya setelah kita lakukan dilasi, ini kita ambil titik-titik yang di pinggir-pinggirnya itu, 1,2, 1,3, sampai di titik 5,3. Jadinya ini, yang terakhir adalah 5,3. Kalau kita lihat dari citra asli sama citra hasil dilasi, ada penambahan area. Penambahan areanya di mana? Di atas dan juga di sini ya. Ini. Yang mana yang bersesuaian? Yang bersesuaian kan hanya yang ini ya. Tapi yang diambil adalah poros dari structuring elemennya. Jadi yang baris kedua. Nanti yang baris ini akan dimasukkan ke dalam output citranya. Gitu. Jadi kita hanya ambil yang bersesuaian dengan titik tengahnya. Ini contoh operasi erosi. Jadi kalau misalkan kita punya dua objek di situ, tapi terlalu tebal, kita bisa lakukan operasi erosi atau lebih ditipiskan, gitu ya. Caranya gimana untuk operasi erosi? Misalkan kita punya citra input yang kalau kita lihat ini seperti huruf N gitu ya, ini huruf N gitu. Dengan matriks 9 kali 9. Kita punya structuring elemen 3 kali 3, bentuknya adalah cross. Caranya gimana untuk erosi? Kita tumpuk gitu ya, sama. Kita melakukan pembacaan dengan looping yang bersesuaian dengan poros. Porosnya adalah 0,0 yang di tengah ini. Kalau dia bersesuaian, maka outputnya adalah di titik yang bersesuaian itu. Jadi misalkan gini ya, karena saya nggak bisa nyeret di situ. Jadi misalkan, kan bentuknya 3 kali 3 gini ya. 3 kali 3. Nah, dia kan bentuknya cross. Seperti ini ya. Anggap aja ini cross ya. Agak miring-miring. Oke. Di titik 0,0-nya adalah yang di tengah ini kan. Ini kan ya. Maka yang diambil hanyalah dari matriks 3 kali 3 yang diletakkan di output citranya adalah yang di koordinat 1,1 ini yang di tengah. Maka di outputnya kita taruh di sini, 1,1. Terus sama seperti konvolusi kemarin, kita geser. Kita geser nanti berarti senternya ada di 1,2. Berarti di 1,2. Kita lakukan looping terus sampai semua terbaca. Harusnya terakhir kan ada di sini ya. Oh sorry, di sini harusnya. Sini kan ya. Dengan structuring elemennya adalah seperti ini. Izin bertanya. Kan tadi materi hari ini tentang dilasi, erosi, opening, dan closing nih. Itu kan di akhir tadi kan Ibu bilang kalau dalam mendapatkan hasil yang terbaik itu kayak harus mencoba dulu. Kayak try and error gitu kan. Nah, semisal nanti kita mau membuat menjadikan metode ini sebagai pre-processing data dalam melakukan visi komputer. Nah, itu semisal nanti kan tadi ada data sidik jari. Jadi apakah nanti kita menentukan dulu istilahnya urutan yang tepat agar bisa menjadi image yang bersih gitu. Kemudian itu bisa diterapkan di citra-citra yang serupa. Kayak sidik jari kan misal ada sidik jari A, B, C kayak gitu. Apakah bisa seperti itu atau bagaimana? Tahu harus menentukan satu-satu semua gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Bagus ya pertanyaan Rafif, terima kasih. Jadi
kalau nanti kalian skripsinya ngambil tentang citra gitu ya, datanya kalau misalkan kemarin UTS kan datanya cuma 2 ya, Iya. satu orang satu-satu gitu ya. Nah tapi kalau nanti skripsi datanya itu bisa jadi ratusan atau ribuan gitu. Mungkin minimal kalau untuk proses training supaya akurasinya bagus bisa jadi 200, 100 lah minimal gitu ya. Dan itu harus berbeda-beda karena gimana kita taunya metode itu akurasinya bagus kalau cuma diterapkan di satu data yang sama gitu ya. Jadi proses eksperimennya itu general. Jadi misalkan kita coba, misalkan erosi, dilasi, terus closing baru opening gitu ya. Misalkan sudah kita coba di satu data, hasil yang terbaik itu urutannya. Terus kita random coba ke beberapa data. Kalau di beberapa data hasilnya sama-sama bagus, berarti kita bisa terapkan untuk data fingerprint. Tapi bisa jadi ketika diterapkan ke data, misalkan data citra penginderaan jauh, itu bisa jadi beda urutannya yang mendapatkan hasil yang terbaiknya gitu. Jadi tergantung nanti datanya, tapi untuk satu urutan itu harusnya untuk semua data di jenis yang sama ya maksudnya. Jadi misal kok datanya mirip-mirip itu bisa di general. Iya, bisa digeneralkan. Baik. Gitu. Tapi nanti bisa jadi ini ya, karena kan case-nya nanti beda-beda ya. Jadi bisa jadi ya ada data yang hasilnya jelek, ada yang bagus gitu. Nanti kita analisa sehingga dapatkan akurasi gitu. Baik, Oke. sudah jelas Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Rafif. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan mulai dikerjakan job sheet-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, jadi sekian ya pertemuan dan materi serta praktikum kita minggu ini. Jadi yang bisa kita simpulkan, hari ini kita bahas tentang morfologi. Jadi morfologi itu kita bisa lihat bentuk dari suatu objek. Di morfologi ada beberapa teknik atau beberapa operasi. Apa aja? Dilasi. Oke, jadi ada dilasi, erosi, opening, dan closing. Nah, keempat ini nanti bisa kita kombinasikan untuk satu jenis data, gitu ya. Jadi bisa dilasi dulu, kemudian erosi, kemudian closing atau opening, gitu ya. Tergantung dari data yang akan kita gunakan. Gitu. Untuk job sheet-nya silakan dilanjutkan untuk dikerjakan. Deadline-nya saya setting di LMS jam 9 malam, nanti malam ya. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran ya? Awal Mei ya? Oke, untuk setengah semester kemarin, kalau misalkan saya ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf gitu ya. Selamat menjalankan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun selanjutnya gitu ya. Selamat mudik dan berkumpul bersama keluarga gitu ya. Itu aja. Kalau misalkan nanti ketika proses pengerjaan job sheet ada yang bingung atau errornya nggak tahu harus di-solve seperti apa, bisa hubungi saya via WA gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sekian rangkaian deskripsi dan juga proses pembelajaran untuk mata kuliah pengolahan citra dan fisik komputer yang saya ampu di semester ini. Semoga membawa kebermanfaatan bagi lingkungan dan sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.